Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Gayati Julkarnain, nomor induk mahasiswa 12.022.0002. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas perkembangan sejarah ejaan Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mingtuzoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karang Brahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu juga terdapat di Jawa, yaitu Jawa Tengah, Prasasti Ganda Suli tahun 832 Masehi, dan Prasasti Manjuj Digha Bogor, Prasasti Bogor tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua di tahun 1901. Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904 Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dalam pidato pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, kesusahannya hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, "Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Khairul Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Fungsi bahasa. Fungsi umum sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi khusus emotif, tumpuan pembicaraan pada si penutur. Contoh, mengungkapkan rasa gembira, sedih, terharu, dan lain-lain. Konatif, tumpuan pembicaraan pada lawan bicara. Contoh, berbahasa dengan tujuan agar lawan tutur tidak tersinggung atau agar lawan bicara senang. Referensial, tumpuan pembicaraan pada konteks pembicaraan. Contoh, membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Puitik, tumpuan pembicaraan pada amanat atau pesan. Contoh, orang berbahasa untuk menyampaikan pesan atau amanat, misalnya dalam berpidato. Fatik, tumpuan pembicaraan pada kontak sosial. Contoh, berbahasa sekedar melakukan kontak sosial dengan orang lain. Metalingual, tumpuan pembicaraan pada kode. Contoh, membicarakan bahasa menggunakan bahasa tertentu. Bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan yang terakhir, sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.